Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Ahad, malam Senin, malam yang ke-24 dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1446 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati billah, a'afanillah wa iyyakum. Sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, ada yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan sholat tarawih di sisa-sisa sholat tarawih di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada tahun ini 1446 Hijriah. Insyaallah ta'ala, mulai malam ini kita setelah sholat Isya melaksanakan sholat tarawih sekitar 8 rakaat seperti biasanya. Dan sholat witir akan kita akhirkan di akhir malam setelah sholat tahajud atau yang disebut juga dengan qiyamul lail. Dan ini adalah satu kesatuan untuk sholat tarawih ataupun sholat malam di dalam bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, salatul laili masna masna. Salat malam dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis ini menunjukkan bahwa apabila seorang muslim ingin sholat malam, maka hendaklah dilaksanakan dengan 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa tidak ada batasan rakaat atau jumlah bilangan rakaat untuk sholat tarawih. Tidak ada batasan jumlah bilangan rakaat untuk sholat tarawih. Saya akan bacakan perkataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, kama anna nafsa qiyami Ramadan lam yuqqitin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi adadan muayyan. Sebagaimana bahwa zat sholat malam di bulan Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak
membatasinya dengan jumlah bilangan tertentu. Bal kana huwa sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 13 raka'ah. Bahkan akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menambah di dalam bulan Ramadan dan di selainnya dari 13 rakaat. Lakin kana yutilu raka'at. Tapi beliau di 13 rakaat tersebut memperpanjang rakaatnya. Salatnya panjang, berdirinya panjang, rukuknya panjang, kemudian juga sujudnya panjang. Falamma jama'ahum Umar ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, kana yusalli bihim 20 rak'ah, thumma yutiru bi 3. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin, beliau memerintahkan kaum muslimin salat tarawih dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengimami mereka sebanyak 20 rakaat. Sebanyak 20 rakaat. Dan kemudian mengerjakan salat witir 3 rakaat. Wa kana yukhifful qira'ah biqadri ma zada min ar-raka'at. Dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu meringankan rakaat sesuai dengan jumlah rakaatnya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tapi berdirinya panjang, kemudian rukuknya panjang, sujudnya panjang, duduk di antara dua sujudnya juga panjang. Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengimami manusia 20 rakaat tetapi berdirinya tidak sepanjang Rasul sallallahu alaihi wasallam, rukuknya tidak sepanjang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sujudnya tidak sepanjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna dzalika akhafu 'alal ma'mumin min tatwilir rak'atil wahidah. Karena rakaat yang tidak terlalu panjang berdirinya, rukuknya, sujudnya itu lebih ringan bagi para makmum daripada memperpanjang satu rakaat. Satu rakaat lama berdiri, lama ruku, lama sujud. Tsumma kana ta'ifatun minas salaf yaqumuna bi 40 rak'ah wa yutiruna bi 3. Kemudian sekelompok dari ulama salaf mereka mengerjakan salat tarawih dengan 40 rakaat dan witir 3 rakaat. Wa akharuna bi 36. Sebagian lain mengerjakan salat tarawih dan witir 36 rakaat atau salat tarawih. Wa autaru bi 3. Fa hadza kulluhu sa'igh. Dan sebagian kemudian witir 3 rakaat. Dan ini seluruhnya boleh. Fakaifa ma qama fi Ramadan min hadhihi al-wujuh faqad ahsan. Bagaimanapun dia mengerjakan qiyam Ramadan, salat malam di dalam bulan Ramadan, berapapun jumlahnya, maka dia sudah berbuat baik. Oleh karena itu, sekali lagi pada malam ini kita karena sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam jika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau menambah semangat beribadah. Bagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau radhiyallahu anha wa ardhaha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu idza dakhala 'ashr yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh beribadah 10 hari terakhir bulan Ramadan
tidak seperti sungguh-sungguh beliau di selainnya. Lalu kenapa witirnya diakhirkan? Karena berdasarkan beberapa sebab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu akhiru salatikum mitra." Jadikanlah akhir salat kalian adalah salat witir. Di salat yang terakhir semestinya adalah salat witir. Oleh karena itu kita akhirkan salat witirnya daripada kebiasaan kita di awal. Dan ini mungkin semenjak pesantren ini berdiri tahun 1440 Hijriah, ini baru pertama kita lakukan, dan ini persis mencontoh dengan apa yang ada di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Al-Haram Madinah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul laili mathna mathna." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukumus subh, shalla raka'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Kalau takut salat masuk waktu subuh, maka salatlah 1 rakaat. Beliau salat 1 rakaat. Kemudian beliau berwitir atas apa yang sudah beliau salati tadi. Ini menunjukkan sekali lagi, insyaallah ta'ala, di sisa-sisa tarawih kita, dan mulai tahun ini pesantren Intan Ilmu kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka sholat tarawihnya 8 rakaat, lalu istirahat. Siapa yang ingin menambah ibadah-ibadah, karena memang diperintahkan untuk menambah ibadah, dan ibadah di sini bukan hanya sekedar sholat, baca Quran, doa, berzikir. Kemudian nanti jam 1 baru kita sholat lagi. Sholat sebenarnya sama saja sholat tarawih, tapi orang sebagian besar mengatakannya ini sholat tahajud atau sholat qiyamul lail. Nanti baru sholat witirnya di akhir. Salah satu faedahnya juga adalah jika sholat witir di akhir, kita akan bisa mengerjakan doa kunut witir, yang mana doa kunut witir sangat dianjurkan, terutama kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan banyak-banyak berdoa. Dan insya Allah teknisnya nanti bagi santri yang imam, baik isya ataupun tarawih, sudah sesuai dengan kebiasaan yang sudah dijadwalkan. Adapun untuk qiyam, salat qiyamnya, maka sesuai dengan jadwal kecuali witir. Witir nanti mungkin bergantian. Bisa ustadz-ustadz yang bisa membaca doa kunut witir dan doa-doa tambahan lainnya. Hingga kita bisa lebih mengisi Ramadan ini dengan memperbanyak doa di dalam sholat. Dan sebagaimana sudah sering saya katakan, membaca Al-Quran di dalam sholat, berdoa di dalam sholat, lebih afdal daripada di luar sholat. Ini yang ingin saya sampaikan, dan ini mungkin akan berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Seperti masjid yang lain, mereka sholat tarawih, witir. Nanti malam bangun lagi, sholat tahajud, ada yang witir, ada yang enggak. Tapi kita benar-benar ini jadi satu kesatuan, sholat tarawih dan qiyamul lail. Dan ini masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu man qama ma'al imam hatta yansharif husiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya yang sholat bersama imam sampai selesai, dituliskan pahala sholatnya semalaman suntuk. Dan ini juga menghindari bagi yang i'tikaf untuk tidak ikut sampai akhir.
Ya, kita saling tenggang rasa. Kalau di belakang ada yang baca Quran, kemudian kita di sini berjuang sendirian, seperti mengkhianati perjuangan. Ya, kita capek sendirian, dia enak baca Quran di belakang. Memang tidak ada kewajiban, akan tetapi mulai tahun ini dan mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan yang baik. Dan untuk jamaah dari desa, mohon dimaklumi. Dan juga jamaah dari luar, mohon dimaklumi tata cara kita salat tarawih. Tarawih 8 rakaat selesai. Di jam 1 baru kita mulai lagi tarawih lagi namanya, atau orang menyebutnya qiyamul lail atau tahajud, terserah saja namanya. Kemudian kita akhiri dengan witir. Persis seperti yang terjadi di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram Mekah. Ini yang bisa disampaikan. Sedikit saya ingin menambahkan tentang malam yang ke-24. Para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan Lailatul Qadri qad yakunu fi ashfa'il ashril awakhir. Lailatul Qadri qad takunu fi ashfa'il ashril awakhir. Lailatul Qadar terkadang bisa terjadi juga di malam-malam genap di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini sebagaimana yang difatwakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata dalam hadis riwayat Bukhari, iltamisu fi 24. Carilah malam yang ke-24. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, sahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa sahabat Nabi yang masih muda Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu pernah diutus oleh para kaumnya untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, "Ka'anna laka hajah." Seakan-akan engkau punya hajat keperluan. Kemudian kata Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, "Na'am, ajal. Arsalani ilaika rahtun min bani Salimah yas'alunaka an Lailatul Qadar." Betul, telah mengutusku kepada engkau sekelompok dari keturunan Salimah untuk bertanya kepada engkau tentang Lailatul Qadar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kamil lailah?" Malam keberapa ini? Kemudian aku menjawab, "Ithnatani wa ishrun." Ithnatani wa ishrun. Malam yang ke-22. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiyal lailah." Dia adalah malam ini. Malam yang ke-22. Berarti bisa terjadi malam ganjil. Dan malam ke-22 sudah lewat. Sekarang kita malam 24. Mungkin bisa terjadi malam ini. Tetapi kemudian Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu pulang. Lalu beliau dipanggil lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Awil qabilah," atau malam besok, yaitu malam yang ke-23. Dan sepertinya malam 23. Betul enggak? Atau antum tidur enggak ngelihat matahari terbit? Mataharinya seperti tidak indah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa malam genap bisa saja terjadi, yaitu malam ke-24, bisa saja terjadi.
Bagaimana hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah termasuk sahabat Nabi yang masih muda. Dan ingat, masa muda, masa untuk beramal ibadah. Abu Bakrah, beliau masih muda di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ma ana multamisuha li syai' sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa fil ashril awakhir." Aku tidak akan pernah mencari Lailatul Qadar kecuali di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fa inni sami'tuhu yaqul. Aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fi tis'in yabqain." Ya. Carilah Lailatul Qadar pada 9 tersisa. Au fi sab'in yabqain, atau 7 tersisa. Au khamsin yabqain, 5 tersisa. Au thalathin, atau 3. Au akhiri laylah, atau malam terakhir. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ila Sahih Muslim, dan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, dan dijelaskan oleh Fadilat Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi Syarah Jami' At-Tirmidzi, bahwa, lihat, perhatikan, yang dimaksud dengan fi tis'in yabqain, pada 9 yang tersisa, mahmulun ala lailati tsaniyah wal 20. 9 tersisa ini bisa dimungkinkan adalah malam yang ke-22. Wa fi sab'in yabqain mahmulun ala lailati rabi'ah wal 20. Dan 7 yang tersisa bisa dimungkinkan adalah pada malam yang ke-24. Wa fi khamsin yabqain mahmulun ala lailati sadisah wal 20. Dan 5 tersisa dimungkinkan pada malam ke-26. Au fi thalath mahmulun ala lailati thaminah wal 20. Atau pada 3 yang tersisa dimungkinkan pada malam ke-28. Au akhiri lailah mahmulun ala lailati tas'ah wal 20. Atau malam terakhir bisa dimungkinkan malam ke-29. Kenapa demikian? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba hitung. Beliau mengatakan apa? 9 tersisa, berarti malam ke-22. Bagaimana cara menghitungnya? Sembilan tersisa, berarti bisa dimaksudkan adalah malam ke-22. 9 tersisa. Anggap ini 29 hari. 9 tersisa, malam 29, malam 28, 3 tersisa. Kenapa disebut 3 tersisa? Karena mungkin bisa jadi dia 30 hari. Mungkin bisa jadi dia 30 hari. Intinya Lailatul Qadar bisa dan dapat terjadi malam ke-24 seperti malam ini. Maka jangan berleha-leha. Tinggal beberapa malam saja lagi. Perjuangan masih harus ditegakkan. Tidak boleh kendor. Semakin hari, semakin mau selesai Ramadan, semakin semangat bersungguh-sungguh beribadah dalam bulan Ramadan, baik sholat, doa, zikir, baca Quran. Dan saya perhatikan
Sebagian orang yang itikaf, termasuk saya pribadi, lebih banyak baca Qur'annya dibandingkan doanya. Ini kurang tepat. Semestinya ada sesi untuk berdoa. Terutama mengucapkan apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.